Halo teman-teman, di chapter 3 ini kita akan mulai membuat project di ACL dan menambahkan data sebelum melakukan analisis data pada transaksi kartu kredit Metafor Corporation. Kita perlu membuat project dan mengimpor data yang akan digunakan. Nah, project di ACL ini berfungsi sebagai wadah untuk semua data kita, dan data tersebut bisa berasal dari berbagai sumber seperti Excel, text file, Access, maupun database lainnya. Setelah data berhasil diimpor, barulah kita bisa lanjut melakukan analisis. Pada chapter ini ada 3 tugas yang akan kita lakukan. Yang pertama, membuat project di ACL. Yang kedua, mengimpor file data sebagai tabel, dan membahas beberapa skenario lain dalam proses impor data. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita bisa menyiapkan proyek dengan benar sebelum masuk ke tahap analisis. Sekarang, kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu membuat proyek di ACL. Step pertama yaitu pilih file, new, project. Yang kedua, di file name box, masukkan ACL_tutorial_metafor, lalu klik save. Nanti akan muncul data definition wizard. Lalu gunakan panduan ini untuk mengimpor data ke dalam proyek. Selanjutnya, mengimpor file data sebagai tabel. Setelah kita membuat proyek di ACL, langkah berikutnya adalah menambahkan data ke dalam proyek tersebut. Proses impor data dilakukan dengan menggunakan data definition wizard. Pada tutorial ini, kita akan mengimpor data dari 6 file yang sudah tersedia di Metafor Data File di halaman 5. Setiap file yang diimpor akan otomatis dibuatkan tabel oleh ACL dan disimpan dalam bentuk file dengan format fill. Untuk contoh pertama, kita akan mulai dengan file credit_cards Metafor yang langsung dikenali oleh ACL sebagai file Excel. Step yang pertama, untuk mengimpor worksheet credits_cards_metafor, yaitu di bagian data definition wizard, klik next dan lanjutkan langkah-langkahnya hingga muncul dialog box select file to define. Selanjutnya, cari folder bernama c/acldata/sample data files, lalu double klik credits card metafor. Double klik credit cards metafor. Klik tombol next beberapa kali untuk melanjutkan proses di wizard. Nah, ACL sudah secara otomatis membuat pilihan default yang benar. Jadi tidak perlu mengubah apapun. Setelah langkah ini akan muncul dialog box save data file as. Lalu enter credit cards metafor, lalu klik save. Klik finish. Ketika muncul pesan yang meminta untuk menyimpan tabel yang masih untitled, klik OK. Nanti tabel credit cards metafor akan terbuka di ACL. Pada contoh ini, file Excel credit cards metafor hanya memiliki satu worksheet. Namun, jika sebuah workbook memiliki lebih dari satu worksheet, maka kita bisa memilih worksheet mana yang ingin diimpor melalui layar Select Data Search pada Data Definition Wizard. Selanjutnya, mengimpor worksheet TransApril. Yang pertama, pilih file, new, table, muncul Data Definition Wizard, lalu klik next sampai muncul dialog box Select File to Define. Lalu cari dan double klik file TransApril, lalu klik next.
Ikuti wizard seperti saat kita membuat tabel sebelumnya dan simpan tabel ini dengan nama trans_April. Lalu klik finish, lalu klik OK. Selanjutnya, mengimpor file unacceptable codes. Yang pertama, pilih file, new, table, lalu klik next sampai muncul dialog box select file to define. Cari file unacceptable codes, lalu double klik lalu klik next. Di bagian file format dari data definition wizard, pilih delimited text file, lalu klik next. Nanti akan muncul delimited file properties, pilih tab di kolom file separator. Nanti data secara otomatis terbagi menjadi dua file. Centang use first row as file names karena baris pertama berisi nama file yaitu codes dan description. Lalu klik next dan save tabel dengan nama unacceptable_codes. Setelah itu akan muncul edit file properties. Di bagian edit file properties, file codes sudah terpilih secara otomatis. Lalu ubah tipenya menjadi ASCII text. Karena meskipun terdiri dari angka, kita ingin ACL memperlakukannya sebagai teks. Lalu klik kolom description di bagian edit files properties. Pastikan tipenya adalah ASCII text. Jika sudah, tidak perlu ada perubahan lagi. Klik next, wizard akan menampilkan ringkasan file. Klik finish, lalu OK saat diminta untuk menyimpan tabel. Klik unacceptable codes. Sekarang sudah muncul di ACL dan bisa langsung dilihat isinya. Selanjutnya adalah untuk mengimpor file company departments. File ini mirip dengan unacceptable codes, tetapi tidak memiliki header row, sehingga kita perlu menambahkan nama file secara manual. Untuk step yang pertama, pilih file, new, table untuk membuka data definition wizard, lalu pilih file company departments. Pada layar file format, pilih delimited text file, lalu klik next. Pada layar delimited file properties, pastikan opsi use first row as file names tidak dicentang. Lalu pilih tab seperti Lalu pilih tab sebagai file separator atau pemisah kolom. Selanjutnya, klik next, nanti akan muncul dialog box save data file as. Lalu simpan tabel dengan nama company_deb. Lalu klik save. Pada layar edit files properties, ubah name yang awalnya file menjadi deb_name. Klik header kolom file 2, ubah namanya menjadi deb_codes. Ubah tipenya menjadi ASCII text, lalu klik next, klik finish, lalu klik OK. Sekarang tabel company deb sudah terbuka di ACL. Selanjutnya, mengimpor file employee. Step yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu file new table untuk membuka data definition wizard. Lalu ikuti wizard untuk memilih file employee. Di bagian file format, pastikan ACL sudah mengimpor file sebagai delimited text file, lalu klik next.
Pada layar delimited file properties, pastikan koma dipilih sebagai fault separator atau pemisah kolom. Lalu use first row as files names dicentang. Lalu klik next. Save file dengan nama employees. Di bagian edit files properties, ubah file card name dan mno menjadi ASCII text. Ubah hire date menjadi date. Pastikan salary dan bonus 2002 tipenya adalah numeric formatted. Lalu klik next. Save tabel dengan nama employees. Klik finish. Klik OK. Tabel employees sudah terbuka. Lalu yang selanjutnya mengimpor acceptable codes akses database. Yang pertama, klik file new table. Lalu pilih file acceptable codes. Karena database ini hanya berisi satu tabel, maka secara otomatis acceptable codes dipilih dalam daftar select the access table or view. Simpan tabel dengan nama acceptable codes, klik finish, klik OK. Tabel acceptable codes akan terbuka. Seperti yang sudah dapat dilihat di overview bagian kiri project, data dari beberapa file berada di tabel yang terpisah. Ada 6 tabel di project ini, yaitu yang pertama ada acceptable codes, lalu ada company debt, lalu ada credit cards metaphor, selanjutnya ada employees, selanjutnya trans April, selanjutnya ada unacceptable codes. Selanjutnya untuk menyimpan project, klik file, lalu save project.